Putri ada menelpon kepada saya dan menyuruh saya untuk membuat sebuah video terkait dengan adanya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Gunung Saranjana atau mengatasnamakan alam gaib Saranjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan segala rezeki kita. Di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Saranjana ya. Karena beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 minggu lebih, Putri ada menelpon kepada saya dan menyuruh saya untuk membuat sebuah video terkait dengan adanya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Gunung Saranjana atau mengatasnamakan alam gaib Saranjana. Tapi sebelum itu saya berminta maaf kepada kawan-kawan semua karena lama tidak bikin video, banyak mungkin yang menunggu-nunggu. Kemudian juga saya minta maaf kepada kawan-kawan yang sudah menghubungi saya melalui WhatsApp, yang saya kirimkan nomornya tapi tidak saya respon ya, karena saya jarang buka HP istri saya, dan bahkan biasanya istri saya juga yang jawab. Mungkin apabila dia membuka, kemudian ada beberapa yang dijawab, ada juga yang tidak dijawab. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya tidak aktif lagi untuk bikin video, khususnya terkait dengan alam gaib Saranjana ini. Yang pertama, karena di awal tahun 2023 ini itu saya ada dapat tugas tambahan. Jadi 1-2 bulan itu sibuk, tidak bisa bikin video dan cari informasi tentang alam gaib Saranjana. Kemudian setelah 1-2 bulan itu vakum, akhirnya agak malas juga bikin video ya. Jadi lama nggak bikin video, bahkan berbulan-bulan ini belum ada video yang saya bikin lagi. Jadi setelah vakum itu akhirnya malas, kemudian seperti malas untuk memulai lagi, karena seperti merasa memulai dari awal lagi ya. Jadi setelah vakum itu akhirnya audio saya juga rusak karena dimainkan oleh anak saya, karena saking lamanya nggak bikin video. Alasan yang kedua kenapa saya juga agak malas bikin video tentang alam Saranjana, karena banyak orang yang menghubungi saya, bahkan orang yang datang kepada saya itu terlalu keinginan tahuannya dan kepenasarannya terhadap Saranjana itu menurut saya sudah melampaui hal wajar yang seharusnya. Karena banyak yang menghubungi saya ataupun datang kepada saya itu selalu ingin masuk dan ingin tinggal di sana. Padahal kehidupan kita di sini pun sudah sangat kita syukuri sebenarnya. Yang sangat saya tidak habis pikir, banyak orang yang rela menjual hartanya atau menjual barang-barang miliknya hanya untuk bisa menuju ke Saranjana dan berharap bisa masuk ke alam Saranjana sehingga bisa menetap atau mendapatkan sesuatu dari alam Saranjana itu. Itu yang sangat saya sesalkan juga. Padahal maksud kita untuk memberi informasi tentang alam gaib Saranjana ini sebenarnya bukan untuk menambah penasaran kawan-kawan sehingga ingin berkunjung ke sini dan banyak yang ingin masuk kemudian mencari jodoh di sana dan lain sebagainya. Bukan itu. Kita hanya memberikan informasi bagaimana Saranjana yang sesungguhnya, bentuknya, gunungnya di mana, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi terkait dengan alam gaib Saranjana ini. Tapi ternyata banyak kawan-kawan atau masyarakat yang lebih penasaran dan ingin masuk kemudian
mengambil hasil ataupun mau bekerja di sana, bahkan banyak yang minta carikan istri orang sana. Dan itu menurut saya sesuatu yang tidak seharusnya tidak seharusnya terjadi gitu. Karena bagaimanapun kita di alam seperti dunia biasa ini dengan alam gaib Saranjana itu sangatlah berbeda. Adapun misalnya ada orang yang bisa masuk kemudian punya istri atau bisa bekerja di sana, itu bukan kehendak kita, tapi kehendak mereka di sana juga. Artinya walaupun kita ingin masuk ke sana, kita bayar orang atau gimana pun itu tidak bisa kalau tidak diizinkan oleh orang sana. Nah, Tuan Putri atau Putri ini menghubungi saya dan menyuruh saya untuk bikin video lagi terkait dengan penipuan yang terjadi terhadap mengatasnamakan Saranjana. Yang pertama, kata beliau, ada oknum yang mengatasnamakan bisa masuk ke alam gaib Saranjana melalui juru kunci Puak Bela dengan catatan membayar 1 orang 1 juta. Itu adalah penipuan. Jadi kawan-kawan, kalau mendengar berita seperti itu, ada orang yang mengatakan demikian, silahkan setor uang 1 juta, nanti kita antar ke Puak Bela dan Puak Bela akan mengantar masuk ke alam Saranjana. Bisa dipastikan itu adalah penipuan. Apabila Anda membayar kemudian datang ke Puak Bela, tidak ada jaminan kita bisa masuk melalui Puak Bela. Ya, tidak ada jaminan Puak Bela bisa mengantar kita masuk ke alam Saranjana dengan membayar uang 1 juta. Ini sudah ada yang tertipu. Bahkan kalau tidak salah sudah ada 8 orang yang sudah mengumpulkan uangnya kepada oknum ini, tapi saya tidak tahu siapa namanya, cuman seperti itu saja yang dikabarkan kepada saya. Kemudian kejadian yang kedua adalah mengkaitkan peristiwa kecelakaan sehingga berujung maut, mengkaitkan kepada orang Saranjana. Jadi ada warga masih di Kabupaten Kota Baru, itu katanya ada orang kecelakaan kemudian sakit parah, katanya itu karena menabrak atau menyenggol atau mengenai orang Saranjana, sehingga orang ini tidak dibawa ke rumah sakit atau perobatan seperti kita biasa. Katanya itu nanti diobati oleh orang Saranjana langsung. Silahkan nanti menyiapkan sesuatu, katanya nanti orang Saranjana datang untuk memberikan pengobatan. Nah, hal buruknya kata Putri ini bahwa kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Akhirnya orang itu pun meninggal karena katanya orang Saranjana tidak datang, dan memang orang Saranjana tidak melakukan seperti itu, tidak ada pengobatan yang seperti itu. Jadi kalau ada seseorang atau oknum yang menjual obat atau menawarkan pengobatan yang mengatasnamakan juga dari Saranjana, itu wajib untuk tidak dipercaya siapapun, baik itu orang asli oka-oka ataupun disebut juga juru kunci dan lain sebagainya. Apabila dia mengatasnamakan pengobatan dari Saranjana, wajib untuk tidak percaya. Ini menurut Putri yang saya terima informasinya, karena orang Saranjana tidak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi misalnya mengundang orang Saranjana. Kata Putri ada di Banjarmasin itu orang sakit disuruh untuk menyiapkan baskom, diisi air, katanya nanti orang Saranjana datang sendiri untuk memberikan pengobatan melalui air itu. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Tidak ada orang Saranjana yang datang untuk memberikan pengobatan seperti itu. Jadi kalau ada hal seperti itu, ini hal penting yang disampaikan Putri kepada saya. Apabila ada seseorang, siapapun dia, baik itu juru kunci ataupun masyarakat biasa atau mungkin dukun yang lain atau siapa saja yang mengatasnamakan Saranjana, baik itu mau membayar upah untuk bisa diantar ke Saranjana ataupun menjual obat mengatasnamakan Saranjana, itu wajib tidak dipercaya. Jangan percaya kawan-kawan, karena itu sudah bisa dipastikan
adalah penipuan. Mereka memanfaatkan ketenaran nama alam gaib Saranjana untuk ya sesuatu yang mungkin bersifat uang lah atau dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya informasikan di video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat informasi yang lebih lagi nanti terkait dengan Saranjana. Tapi di channel ini saya meminta izin kepada kawan-kawan juga, saya tidak bisa terlalu fokus juga membahas terkait dengan Saranjana, bahkan mungkin terlalu dalam, karena kapasitas saya hanya menerima informasi, dan apabila ada berita ataupun kejadian terkait Saranjana baru bisa kita informasikan di channel ini. Karena keterbatasan pengetahuan dan juga pengalaman saya terkait dengan alam gaib itu sangat minim. Jadi kalau tidak ada informasi, tidak ada mungkin kabar berita tentang Saranjana yang saya dengar langsung, itu tidak bisa kita sampaikan. Bahkan sebenarnya banyak kesempatan saya bisa bikin video, karena semenjak saya vakum, semenjak saya tidak bikin video beberapa bulan ini, itu banyak tamu yang datang. Sehingga saya bisa menyimpulkan tadi kenapa juga saya agak malas bikin video tadi, karena banyak yang datang itu menjual harta mereka, menjual sesuatu yang mereka miliki untuk dijadikan ongkos datang ke sini, bahkan bisa tersesat jalan dulu, tidak langsung ke Gunung Saranjana, tidak langsung ke Desa Keoka karena tidak tahu jalan. Jadi akhirnya lama di jalan, ongkos mungkin habis, sehingga ya begitulah, mau pulang juga tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai channel ini membuat kawan-kawan semua jadi sangat termotivasi sehingga menjual sesuatu sebenarnya itu bisa dijadikan modal usaha, bisa dijadikan untuk menghidupi anak keluarga kita, tapi kita pakai sia-sia hanya untuk datang ke Gunung Saranjana hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau mau datang ke Saranjana atau ke Gunung Saranjana niatnya untuk melihat bagaimana sih bentuk Gunung Saranjananya, berwisata, mau berfoto-foto, itu justru tidak masalah. Dan bagi kami itu sebagai promosi, bisa jadi nanti Gunung Saranjana ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Tapi kalau kalian atau kawan-kawan semua mau datang untuk mau mendapatkan harta, mendapatkan emas, mau cari emas di sini, atau mau masuk mencari jodoh, mencari pekerjaan di sana, mau mendapat di sana, dan itu memerlukan uang yang mungkin istilah katanya itu mencari modalnya itu juga susah. Hanya karena kesini itu saya sarankan tidak perlu, karena kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian bayangkan itu, karena niat kita buruk pun mereka tidak akan menerima. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada informasi lagi akan kita bagikan. Ya, saya minta izin kepada kawan-kawan ya, di channel ini saya tidak bisa 100% membagikan Saranjana keseluruhan, maksudnya fokus untuk Saranjana saja, karena di channel saya apabila seperti ini pergerakannya juga akan lambat, bahkan 1 bulan 1 video dan sebagainya. Jadi kalau saya sudah fokus juga ada video tentang keseharian ataupun hobi saya, itu mungkin juga saya akan simpan di sini. Walaupun sebenarnya itu sangat mengganggu perkembangan channel YouTube, cuman dengan hobi saya lebih menjiwai, atau saya lebih mungkin lebih enjoy lah di hobi saya, kemudian kita upload di sini. Karena jujur saya untuk di alam gaib ini sebenarnya mungkin secara kebetulan saja, dan mungkin tidak bisa juga saya menghilangkan, karena saya mengakui bahwa semua subscriber saya ini, khususnya sudah mulai 19.000, ini semuanya pencinta-pencinta alam gaib, khususnya di Gunung Saranjana. Jadi apapun misalnya nanti ada informasi tentang Gunung Saranjana, akan tetap kita bagikan kepada kawan-kawan. Jangan lupa untuk selalu tetap di channel ini, walaupun mungkin isinya campur-campur nanti ya. Jadi saya minta maaf nanti mungkin campur-campur. Tapi kalau misalnya ada Gunung Saranjana, silahkan ditonton. Misalnya saya upload tentang burung walet ataupun ikan,
ataupun tanaman, ya jika kalian tidak berminat ya silahkan dilewati saja. Tapi nanti kalau ada, artinya jangan di unsubscribe ya, karena suatu waktu pun tidak menutup kemungkinan kita banyak mengupload tentang Gunung Saranjana, apalagi jika ada perencanaan pembangunan wisata, mungkin banyak yang datang, kita tanya-tanya apa motivasi mereka datang, apakah cuma nitip berwisata dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Sekali lagi saya ucapkan, apabila ada oknum ataupun orang yang mengatasnamakan Saranjana tentang hal apapun yang mungkin terkait dengan bisa masuk dengan membayar tadi, kemudian penjualan pengobatan, ataupun mengaku orang Saranjana, itu sebenarnya wajib untuk kita tidak percaya 100%. Ya, atau misalnya ya seperti itulah tadi, mungkin bisa, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya bicarakan, karena apa ya, seperti awal lagi untuk saya membuat video kaku dan mungkin agak membosankan mungkin ya. Jadi saya akhiri, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.